Selamat pagi anak-anak. Kelas 10 IPA 2. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Pagi, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa tetap sehat, jaga kesehatan, banyak makan vitamin ya, istirahat yang cukup. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang akan memimpin di dalam doa? Baik, Pak. Saya akan memimpin berdoa secara agama Kristen Protestan, Pak. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan. Bimbinglah kami untuk belajar pelajaran ini, ya Tuhan. Amin, ya Tuhan. Baik, terima kasih Aldi buat doanya. Ya. Sekarang anak-anak, Bapak akan bertanya mengenai materi yang telah kalian pelajari sebelumnya, di mana pada materi pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai konfigurasi elektron. Natrium 11. Bagaimana konfigurasinya? Jocelyn Valencia. 281, Pak. 281, baik sekali. Oksigen nomor atom 8. Berapa konfigurasinya? 26, Pak. 26, baik. Sekarang Levina tigris. Neon 10, bagaimana konfigurasinya? 28, Pak. 28. Oke, baik sekali ya. Jadi benar ya konfigurasinya untuk natrium 281, untuk oksigen adalah 26, untuk neon adalah 28. Coba perhatikan, Bapak akan share screen. Seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwa unsur itu di alam pada umumnya ditemukan dalam keadaan berikatan. Nah, misalkan saja nih oksigen yang kita hirup ya. Oksigen itu di alam kebanyakan dalam bentuk O2. Artinya O berikatan dengan O. Gitu. Nitrogen N2. N berikatan dengan N. Hanya sedikit unsur yang di alam ditemukan dalam keadaan sendiri. Yaitu unsur-unsur gas mulia. Maka disebut dia monoatom. Ini contohnya air. Ya. Air itu ada unsur hidrogennya, ada unsur oksigennya yang berikatan. Gitu. Nah, ini dia gas mulia. Gas mulia ini unsur di alam pada umumnya ditemukan dalam keadaan monoatom, sendiri atomnya. Tidak berikatan dengan atom lain. Oke. Kenapa sih ada unsur yang ditemukan sendiri dan ada pula yang ditemukan berikatan? Kira-kira kenapa ya? Ya, tujuan pembelajarannya diharapkan kalian akan mencapai beberapa kompetensi, yaitu yang pertama menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan berdasarkan konfigurasi elektron. Yang kedua, menggambarkan struktur Lewis dari unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Yang ketiga, menerapkan konsep kestabilan konfigurasi gas mulia pada pelepasan dan penangkapan elektron ya dari unsur logam dan non-logam. Yang keempat, menerapkan konsep simbol Lewis dalam menggambarkan lambang elektron valensi dari suatu unsur. Dalam pembelajaran ini akan Bapak ambil beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai post-test. Di akhir nanti akan ada soal yang akan kalian jawab. Lalu nanti dalam perjalanannya selama pembelajaran kalian akan presentasi dan Bapak akan ambil nilai keterampilan presentasinya dan kemudian akan Bapak ambil juga penilaian sikap kalian. Ini ada gambar. Perhatikan gambar ini. Ini gambar. Ini ada tabung oksigen, ini ada gambar molekulnya. Air, ini gambar molekulnya. Helium. Ya, ini gambar molekul helium. NaCl. Setelah Bapak berikan gambar ini, Bapak akan tunjukkan juga video.
Setelah kalian melihat video dan gambar tersebut, kira-kira apa yang ada di benak kalian, apa yang ingin kalian tanyakan. Ya, kita akan mengidentifikasi apa masalah yang muncul. Baik, silakan. Oke, Levina, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Levina. Kenapa neon itu tidak bisa berikatan, Pak? Iya, baik. Terima kasih, Levina. Ada lagi? Saya, Pak. Oh, Vincent. Ya, silakan, Vincent. Kenapa dua unsur tersebut bergabung, Pak? Sekarang, setelah kamu sudah mengidentifikasi apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi masalah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Silakan di-download. Sudah Bapak bagi sebenarnya tadi ya di grup WA ya. Dilihat di sana ada linknya, kamu klik, di dalam akan ada LKPD. Nah, untuk selanjutnya kalian akan masuk ke dalam kelompok diskusi, diskusinya di dalam WA, WhatsApp. Bapak akan melihat diskusi kalian di dalam karena Bapak juga ada di dalam grup itu. Diskusi kalian akan lakukan selama 30 menit, lalu setelah itu kita akan presentasi. Baik ya, untuk itu sekarang kita tutup Zoom-nya, setelah itu nanti kita gabung lagi setelah kalian diskusi. Baik, anak-anak, kalian sudah kembali lagi ke dalam pertemuan Zoom kita. Tadi kalian telah berdiskusi di dalam grup WA masing-masing dan Bapak sudah memperhatikan ya, karena Bapak juga ada di dalam grup WA. Bapak sudah melihat bagaimana prosesnya kalian berdiskusi di dalam. Nah, kini waktunya kalian untuk presentasi hasil yang telah kalian diskusikan, ya. Apa yang telah kalian dapat dan apa yang sudah kalian jawab berdasarkan LKPD yang dikerjakan. Baik, anak-anak, kita akan mulai diskusinya dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, Pak. Baik, kelompok 1 kita mulai. Silahkan Bonia untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Selamat pagi pada Pak Leo dan teman-teman. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi kami, kelompok 1. Nomor 1, kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan, yaitu mengapa helium dan fluorine tidak bisa menyatu? Apakah menempelnya unsur tersebut selalu berdampingan atau bersampingan? Lalu pada nomor 2 bagian B, setelah mencari hasil dari tabel konfigurasi elektron serta elektron valensinya, kami bisa menyimpulkan suatu atom dikatakan stabil jika lintasan elektronnya terisi penuh. Atom-atom yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilannya, serta pada nomor 5, yaitu atom memiliki elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 cenderung menerima elektron untuk mencapai kestabilannya. Sebelum saya menutup presentasi, ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih Bonia. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 3 dipersilahkan. Sekarang saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Nomor 1, dengan mengamati gambar dan melihat video pada link yang telah disediakan, tuliskanlah identifikasi masalah yang kamu temukan. Masalah yang kami temukan dari kelompok kami, mengapa helium dan fluorine tidak bisa berdekatan? Berdasarkan tabel A yang Anda telah isi tersebut,
Bila susunan elektron yang dimiliki unsur-unsur gas mulia adalah susunan elektron stabil, simpulkanlah bagaimana suatu atom dikatakan stabil. Susunan pada gas mulia dikatakan stabil karena memiliki orbital elektron yang penuh, sehingga tidak mudah keluar dan juga gas mulia tidak mudah menarik elektron. Nomor 4, cara untuk mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron karena energi iosonasi yang dimilikinya kecil, sedangkan elektron valensi cenderung menerima elektron karena afinitas elektronnya besar. Nomor 5, berdasarkan tabel B yang telah Anda isi, bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 4, 5, 6, 7 untuk mencapai kestabilannya. Cara untuk mencapai kestabilannya dengan cara menerima atau menangkap elektron. Ada yang mau bertanya? Saya yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan namanya siapa? Kelompok berapa? Nama saya Jose dari kelompok 5. Itu yang nomor 5 tuh kan, Pak. Kan unsur-unsurnya mempunyai elektron valensi 4, 5, 6, 7 kan. Nah, mengapa untuk mencapai kestabilannya tuh dengan cara menerima atau menekan elektron gitu? Pak, saya Silakan. mencoba. Dari kelompok? Kelompok 1, Pak. 1, oke silakan. Mungkin karena untuk mencapai kestabilannya dibutuhkan elektron valensi yang penuh, yaitu 8. Jadi 4, 5, 6, 7 cenderung lebih mudah untuk menangkap elektron untuk mencapai kestabilannya karena biar dia 8. Kalau misalnya yang 1, 2, 3, dia itu cenderung melepas, menghilangkan elektron valensinya aja. Itu sih Pak menurut saya. Baik anak-anak, sudah selesai kalian untuk presentasi ya. Terima kasih untuk presentasinya. Nah, sekarang ada yang masih mengganjal di pikirannya barangkali ya. Sekarang coba lihat video berikut ini. Baik anak-anak, setelah kalian tadi melihat video ya, sudah terjawab dengan jelas ya yang menjadi pertanyaan dalam pikiran kalian. Nah sekarang apa yang menjadi kesimpulannya kira-kira? Silahkan disampaikan. Kesimpulan akhir yang bisa saya ambil, unsur-unsur atom yang tidak stabil cenderung melepas dan menangkap elektron untuk mencapai kestabilannya. Itu sih Pak. Baik, terima kasih. Baik sekali Bonia ya. Ada yang mau ditambahkan kira-kira? Yang menangkap itu yang bagaimana? Yang melepas itu bagaimana? Ya, silakan. Silakan. Yang menangkap itu elektron valensi 4, 5, 6, 7, sedangkan yang melepaskan elektron itu elektron valensi 1, 2, 3. Baik. Ya. Bagus sekali ya. Jadi itu adalah kesimpulannya. Yang akan menangkap elektron adalah yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, 7. Yang akan melepas elektron adalah yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3. Baik anak-anak. Terima kasih. Ya, kalian telah menyimpulkan dengan baik ya untuk pembelajaran hari ini. Ada kira-kira yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini? Tidak ada. Baik, terima kasih kalau tidak ada ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan post test. Ya, kerjakan dengan jujur dengan usaha kamu sendiri. Nah, untuk pertemuan akan datang anak-anak kita akan bahas materi selanjutnya yaitu ikatan ion. Baik. Sebelum kita tutup silakan berdoa. Oke, baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus. Atas berkat-Mu kami telah selesai belajar. Semoga apa yang kami pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, sampai jumpa pertemuan akan datang.
cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.